Apes betul nasib Anies. Tampak depan terlihat ramai, tampak atas ternyata zong. Ditulis oleh Manuel dari Sword.com. Anies Baswedan dan Nasdem lagi buang duit banyak banget. Partai ini mengirim Anies keliling Indonesia untuk melakukan pencitraan murahan di depan para masyarakat yang jijik sama dirinya. Selama ini kita tahu Anies ini pemain politik identitas. Orang waras tidak akan mendukung orang ini. Orang waras pasti benci dengan Anies. Ini menjadi sebuah pandangan politik yang jelas-jelas merupakan mainstream. Akan tetapi Nasdem merasa membela Anies dan pengusungnya adalah satu-satunya cara untuk tetap eksis. Eksis di dunia perpolitikan dengan memainkan peran bad guy atau lebih tepatnya bad politician. Karena di Indonesia yang udah keracunan sinetron dungu, para warga nggak merasa nyaman jika jalan cerita politik itu monoton dan nggak ada orang jahatnya. Partai Nasdem bukan sekedar memainkan politik bad guy, melainkan mereka melakukan politik hypocrite guy alias manusia munafik. Pengkhianat dan durhaka sama Pak Joko Widodo dan mimpi Indonesia bebas dari radikalisme. Akhirnya mereka memilih dan memanfaatkan si boneka oligarki bernama Anies Baswedan. Awalnya dia dicitrakan menggunakan kelas ekonomi dalam bepergian. Dia bahkan direkam naik pesawat kelas ekonomi dan salam-salami sana-sini. Tapi memang dari awal konsep mereka dan narasi mereka itu jelek banget, sehingga membuat banyak orang bisa membaca bahwa semua yang dilakukan Anies Baswedan itu adalah settingan belaka yang tidak berkelas. Dia datang paling telat, orang udah mau berangkat malah harus nungguin Anies direkam masuk ke lorong ekonomi. Konsepnya lucu, bukannya harusnya datang duluan dan menjadi teladan agar tidak telat. Dia malah bikin konsep sok ramai, tapi esensinya tetap telat. Benar-benar bikin malu saja ini orang. Setelah itu dia dipoles dengan begitu tebal lagi. Tapi lagi-lagi tim kreatifnya kelihatan banget gak punya kreativitas sama sekali. Dia ini dikenal sebagai sosok yang radikal, didukung pengacau dan intoleran. Bukannya diajak pergi ke tempat-tempat simbol persatuan dan kesatuan, dia malah dikirim ke tempat-tempat yang basis radikalisnya kuat. Dia datang ke daerah Sumatera bagian atas, datang dan disambut dengan gegap gempita. Foto sana-sini, cekrek-cekrek. Selain diposting di IG Nasdem, dia juga posting dan pamer-pamer sendiri di Twitternya. Tempat-tempatnya juga malahan tempat radikal. Habis itu ada sebuah foto lucu banget. Narasinya saat itu hujan, lalu ada orang pakai payung. Anies dan Nasdem memuji diri sendiri dengan mengangkat orang-orang undangan yang diduga kuat bayarannya, mengatakan meskipun hujan tetap antusias menyambut si manusia terbodoh versi Google. Akhirnya dibongkar dengan foto drone. Kelihatannya memang kalau dari depan ya sangat ramai, tapi kalau di atas ternyata sepi banget, sesepi kuburan. Lagi pula memang sudah ketahuan sih, kalau ada payung memang bikin efek penuh, tapi di bawah payung hanya satu orang dan itu bikin kelihatan ramai saja. Ternyata sepi deh. Apes betul kau Nasdem. Bagaimana menurut Anda? Jangan bikin orang susah. Tapi sampai saat ini masih bungkam semua, Pak. Belum jelas sama sekali, Bang. Atau kita mau dibuang ke laut, ke mana kita nggak tahu ini. Nggak ada yang tanggung jawab. Ya perasaan panggung bambu ini sampai sekarang ini kita tanya-tanya terus, Bang. Itu bagaimana? Tunggu aja. Jawabannya cuma itu. Kita kan juga perlu kepastian ya kan. Malangnya warga geseran, bukan gusuran, di era Gubernur Anies Baswedan. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari Siwar.com. Katanya di era Gubernur Anies Baswedan, Jakarta tidak melakukan penggusuran rumah warga. Tapi ada fakta otentik. Pemprov membangun stadion BMW yang kemudian diubah namanya menjadi keanis-anisan sebagai Jakarta International Stadium di atas tanah milik warga Kampung Bayam. Sudah terlanjur diputuskan bahwa tidak akan terjadi penggusuran rumah warga, maka diambil keputusan untuk menggeser rumah di Kampung Bayam tadi agar tanahnya bisa dipakai untuk membangun sebuah stadion megah. Apakah kebijakan menggeser bisa dianggap sama dengan menggusur? Jawab Anies itu berbeda, karena kalau menggeser warga, mereka masih memiliki hak tinggal di rumah susun yang dibangun Pemprov. Kok bisa beda? Bukankah di era Gubernur Basuki Cahayapurnama cara demikian juga dilakukan? Tetap berbeda, itu jawab Anies lagi, karena di era Ahok, warga disediakan di rumah susun yang tersebar,
Sementara warga Kampung Bayam tetap boleh tinggal di Kampung Bayam, hanya bentuk rumahnya berubah menjadi rumah susun. Ketika Anies terlanjur mengakhiri masa jabatan, urusan geser-menggeser rumah di Kampung Bayam diambil alih oleh BUMD yang mengelola properti di Pemprov Jakarta. Jack Pro kemudian mendapat komplain dari warga geseran Kampung Bayam atas janji Anies dahulu. Mereka lalu membandingkan warga gusuran di era Ahok yang juga dipersilakan menyewa rumah susun milik Pemprov dengan biaya murah. Mereka juga menuntut perlakuan yang sama, bahkan harusnya mereka mendapatkan kemudahan karena perbedaan istilah dari digusur menjadi digeser. Pihak Jack Pro menjawab dengan segala cara dan pembenaran. Warga yang digeser di Kampung Bayam boleh mengambil rumah susun sebagai sewaan, namun mereka tidak mendapatkan tarif sewa yang sama dengan tarif di era Ahok. Jadi dahulu biaya sewanya hanya 7.000 per hari atau sekitar 200 ribuan per bulan. Maka harga sewa warga geseran tadi ternyata dianggap lebih mampu membayar lebih tinggi. Harga sewa yang dikenakan adalah 1,5 juta rupiah per bulan. Ketika diminta jawaban tentang alasan perbedaan harga sewa, pihak Jack Pro berdalih biaya sewa itu akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas umum dan pemeliharaan lingkungan rumah susun. Poinnya, inilah salah satu atau salah banyak perbedaan keberpihakan kepada warga termarginalkan di era Anies Baswedan. Jika kita bandingkan dengan masa kepemimpinan Jokowi sampai Ahok dan dilanjutkan Jarod Saiful Hidayat, adakah yang bisa menilai siapakah yang paling berpihak kepada warga kurang mampu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jalan utama DKI adalah banjir yang dirasakan masyarakat. Kemarin saya diskusi dengan beberapa teman-teman itu, blueprint penanganan banjir itu kan sudah ada sejak dari Belanda, dirubah beberapa kali ya, terakhir 2007. HBH, sosok ideal calon kepala daerah dan kepala negara. Ditulis oleh Panjatha dari siward.com. Fenomena penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mestinya menjadi sebuah inspirasi tentang syarat untuk menjadi kepala daerah, terlebih untuk setingkat gubernur. Heru telah memperlihatkan bahwa seorang gubernur harus berkarakter kerja, bukan tipe pejabat yang betah duduk di kantor. Baru sebulan menjalankan tugasnya sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta,